alhamdulillah Bu, sehat Bu. Beberapa hari ini mungkin ya sering pusing karena hujan Bu. Dan banyak kegiatan. Iya, banyak kegiatan tentunya Bu. Iya Pak Andi, ini langsung saja saya akan sampaikan supervisi kepada Pak Andi. Kira-kira ini Pak Andi kita ngobrol sampai aja. Kira-kira apa yang ingin saya bantu ini Pak Andi untuk mengembangkan komunikasi yang saat ini Pak Andi sudah lakukan? Iya, ya mungkin Ibu tahu Bu ya, mungkin saya termasuk guru senior, guru paling tua di sini Bu, bekerja sama teman-teman yang masih muda-muda ya. Dalam memahami kurikulum merdeka ini mungkin saya masih perlu pendampingan Bu, edukasi. Ya saya sudah berusaha belajar Bu, tapi karena kebutuhan rumah tangga Bu, kalau di rumah saya bisa belajar karena bekerja tambahan. Mungkin saya biasanya belajar di sekolah, namun ya saya masih belum beberapa memahami Bu mengenai ya penilaian Bu. Jadi mungkin saya nanti ini mohon bantuannya, bimbingannya. Seperti yang Ibu pernah sampaikan bahwa rapat mutu SMP kita kan dari 6 pilar itu semua sudah baik. Satu dan kualitas pembelajaran, mungkin saya merasa itu sayap di dalamnya yang membuat kualitas pembelajaran di sekolah kita itu mungkin turun Bu ya. Begitu ya. Demikian Bu. Ya, kira-kira bagaimana yang nantinya Pak Andi inginkan ini untuk kedepannya atau yang perlu saya amati? Saya ingin juga Ibu mengamati kira-kira apakah saya itu sudah benar atau belum Bu ketika melakukan penilaian formatif. Saya sempat bingung juga Bu, mungkin ini perbedaannya drastis sekali ya. Kalau dulu kan K13 ada penilaian formatif dan sumatif, dan dua-duanya dipakai untuk penilaian rapor di anak. Sekarang kan di guru-guru kita kan hanya sumatifnya saja Bu. Nah saya kadang bingung ini serba salah, bagaimana sih ada penilaian formatif saya itu yang mungkin tidak berefek secara langsung ke rapor, tapi tetap berfungsi secara maksimal Bu, agar prestasi anak-anak juga bagus tuh ya. Langkah-langkahnya ini Bu yang saya pengen coba pelajari lebih detail gitu. Selama ini Pak Andi untuk nilai itu diambil karena hanya salah satu saja, terus bagaimana? Ya saya sudah berusaha Bu melakukan penilaian formatif juga gitu ya. Cuma mungkin saya belum memahami strategi, mungkin macam-macam jenis formatif yang bagaimana yang mungkin cocok dengan topik-topik yang saya kembangkan. Begitu ya. Nah, bagaimana penilaian Pak Andi sendiri terhadap apa yang bisa dikembangkan saat ini dari penilaian yang sudah dilakukan itu? Ya mungkin kalau penilaian formatif dilakukan mungkin metodenya itu aja Bu, mungkin pilihan ganda ya. Nah, apakah mungkin ini saya rasa membuat anak-anak juga bosan, jenuh gitu ya, sehingga mereka tidak bersemangat berbiasa melakukan penilaian formatif ya. Atau mungkin saja mengevaluasi diri saya sendiri Bu ya, atau mungkin apakah materi yang saya sampaikan mungkin tidak sinkron juga dengan penilaian yang saya lakukan juga ya, mungkin bisa jadi gitu ya. Nah, seperti itu. Dan Pak Andi, harapan setelah ini atau setelah nanti kita lakukan observasi di kelas yang sekiranya untuk meningkatkan penilaian formatif? Iya, biasa kami coba Bu, menjelang nanti saya akan ikut supervisi di kelas. Saya akan coba untuk mempelajari lagi referensi-referensi yang sudah ada, atau mungkin saya mencoba lah berdialog dengan teman-teman di sejawat ya, yang sesama bahasa Inggris ya. Kira-kira siapa tahu mungkin mereka punya penilaian formatif yang membuat anak merasa bersemangat dan senang. Harapan saya ingin Ibu akan melihat secara langsung saya melakukan pembelajaran yang tidak ada penilaian formatif, terus kurang Ibu bisa berikan arahan bimbingan tentang apa yang bisa lakukan. Ya mungkin bagi saya sudah maksimal atau sudah paling baik Bu. Tapi kan Allahu'alam tidak tahu, mungkin pendapat itu mungkin. Nah, karena saya bisa tahu kekurangan saya di mana, mungkin demikian. Karena sekarang kan kurikulum merdeka ya Pak Andi, jadi nanti Pak Andi bisa cari referensi juga. Penilaiannya tidak hanya menggunakan pilihan juga atau pilihan, kan bisa dengan cara yang lain juga. Juga nanti bisa digali saat observasi. Nantinya Pak Andi juga sudah memberikan banyak ide, sehingga saat observasi nanti di kelas dan juga anak-anak juga bersemangat karena yang kita capai kan nggak cuma di penilaian saja.
Ya, Jadi siap, itu siap, saja Bu. Pak Andi. Ya, terima kasih, Bu. Ya, nanti dipersiapkan untuk kegiatannya di kelas. Di situ kita ketemu lagi sebagai ya bukan evaluasi, namun kita bisa gali yang bisa kita tingkatkan lagi itu apa. Ya, terima kasih. Kalau tidak salah 2 hari lagi Bu ya? Iya, 2 hari lagi. Iya, 2 hari lagi. Ya, semoga Iya, 2 hari. disiapkan ya Pak Andi. Siap, biasa Disiapkan. semampu saya Bu ya. Iya, banyak kalau sekarang itu banyak bisa punya cara apa pun bisa. Oke. Ya. Siap Bu. Ya, itu aja Pak Ya, Andi. terima kasih Ya. Bu. Ketemu lagi 2 hari lagi. Iya. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam. Setelah melaksanakan supervisi, Ya. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam Pak Izin Andi. duduk ya, Bu, ya. Silahkan Pak Andi. Gimana Pak Andi? Aduh. Semangat ya? Semangat Bu, ya, aku ikut deg-degan Bu ya. Oh gitu ya? Walaupun sudah mungkin Santai aja. 20 tahun saya ngajar, tapi ya bagaimanapun kalau lihat orang ngajar, kalau dilihat orang lain itu ya tetap gugup Bu ya. Gitu ya Pak Andi. Iya, Bu. Kemarin kan sudah ada persiapan 2 hari, tentunya sudah Iya, disiapkan. sudah Bu, semaksimal mungkin lah ya. Iya, ya tadi saya juga sudah melihat, oh ya Pak Andi ini kira-kira apa yang sudah Pak Andi sendiri ketahui ini untuk yang tadi sudah Pak Andi lakukan, kompetensi apa sih yang sudah Pak Andi dapatkan dari tadi saat Pak Andi melakukan formatif ya? Ya, seperti yang Ibu sampaikan 2 hari yang lalu bahwa mungkin saya sudah mempersiapkan mencari informasi baik itu Jawa atau saya juga nggak sengaja Bu, nggak taunya ada platform PMM Bu ya, berarti di sana di grup Banyak mereka ya. itu banyak sekali ya. Saya berpikir kenapa nggak sejak dulu gitu ya. Nah dari saya sadar bahwa itu format itu sudah harus dengan pilihan ganda, menjodohkan. Kayak kita mungkin tanya ya dan tidak, apakah kamu senang atau tidak, itu nggak tahunya itu udah formatif Bu ya. Betul, Pak. Nah, jadi banyak ragam lah yang bisa kita lakukan ya. Baik kita mulai prosesnya anak itu walaupun kita tidak hanya dengan observasi saja, anak kalau merasa nyaman tidak bertanya tidak mengeluh, berarti kan tetap proses pelajaran kita itu berjalan lancar. Dan akhirnya saya tahu Bu bahwa penilaian formatif itu bukan dalam rangka mencari angka Bu, tapi bagaimana mengukur proses pembelajaran kita hari itu berjalan seperti kita rencanakan. Waduh, saya tahu ini Bu, akhirnya saya lebih mantap ini mengajarnya ke depannya. Ya ini jadi apa yang membuat Pak Andi dapat berpikir seperti itu, menilai demikian bahwasanya tidak harus menggunakan pilihan ganda, apakah anak di situ merasa lain atau berbeda saat melakukan formatif? Iya Bu, jadi kan saya langsung ya Mama ketika di awal saya melakukan penilaian awal Bu ya, mungkin di sini belum masuk formatif, nggak tahunya Bu. Jadi setelah saya belajar itu nggak tahunya formatif itu kita berada pada aktivitas proses kita dan nanti di akhirnya. Nah, di awal itu ini yang bahasa bio awalnya itu baru assessment awal atau pertanyaan pemantik Bu, bagaimana kita melihat sejauh mana sih pemahaman anak-anak kita terhadap materi yang akan kita sampaikan. Saya kira ini pertanyaan informatif Bu, nggak tahunya salah. Ini mungkin salah paham saya selama ini Bu. Iya, tadi saya melihat sepertinya ada salah satu anak yang mungkin berbeda ya Pak Andi. Apa yang Pak Andi lakukan tadi? Ya tentunya memang kita nggak bisa Bu, karena namanya anak 32 itu kan masing-masing memiliki karakter yang berbeda ya. Tentunya saya tidak akan pernah menyamakan mereka semua karena masing-masing anak memiliki minat bakat atau mungkin gaya belajar yang berbeda-beda ya. Ya tentunya nanti untuk anak-anak yang mungkin secara sosial butuh pendekatan khusus, saya nanti di sela-sela waktu saya ketika berkolaborasi grup ya, saya akan coba dekati dengan cara yang humanis lah Bu, tanpa dia merasa saya ada semacam perhatian khusus ya. Tapi dengan pelan-pelan saya akan dari kelompoknya, saya akan bertanya pada dia. Nah, harapannya kalau dia mengetahui tentang bagaimana sih topik yang kita pelajari, otomatis mungkin dia paham Bu. Tapi tentunya dia berbeda dengan anak lain. Mungkin kalau dengan anak lain kan dia merasa malu dan nanti pada anak yang seperti tadi saya biasanya kan saya dekati Bu secara khusus ya. Cuma tadi
mohon maaf ini karena waktunya juga sangat terbatas, saya belum sempat itu. Iya, jadi masih ada ini ya Pak Andi, belum sesuai yang tujuannya, atau menurut Pak Andi ini sudah sesuai langkah atau tujuan Pak Andi untuk mencapai apa yang Pak Andi harapkan untuk tadi? Ya, saya menilai ya mungkin pertanyaan-pertanyaan informatif yang saya ajukan Salisan tadi mungkin belum bisa mengena ke beberapa siswa yang apakah dia siswa yang mampu dengan tanda tinggi atau menengah atau yang bawah. Saya berpikir kekurangan saya mungkin seharusnya saya bisa membuat manage waktu dengan baik sehingga apa? Saya formatif, soal-soal formatif nanti bisa saya berikan pada anak-anak dengan berbagai macam levelnya itu, agar mungkin saya bisa mengetahui apakah proses pembelajaran saya bisa ditangkap di semua level anak tadi. Mungkin itu Bu yang mungkin perlu saya tingkatkan. Jadi saya harus pandai memanajemen waktu dan juga membuat kalimat-kalimat yang efektif ya. Iya, apakah tadi sudah ada pembelajaran atau pernah berdiferensiasi Pak Andi sehingga Pak Andi bisa menemukan kompetensi yang harus dicapai anak tersebut? Kalau diferensiasi sudah saya coba Ibu, masalah kontennya ya, cuman tadi prosesnya mungkin masih ada yang tertinggal Bu ya. Iya karena mungkin tadi karena gugup saya nafas ya, keluarga terbatas, jadi mungkin saya belum bisa memberikan porsi bagi anak-anak yang kinestetik Bu. Ya, jadi kalau yang audio dan visual sudah saya kasih kesempatan mereka berproses. Kalau yang kinestetik mungkin harusnya kalau saya rencananya itu mereka akan saya tunjuk sebagai wakil dari masing-masing kelompoknya untuk tadi memberikan semacam kesimpulan atau refleksi. Jadi untuk langkah tindak lanjut selanjutnya Pak Andi akan melakukan itu ya, anak-anak diajak untuk merefleksi gitu ya. Iya, langkah selanjutnya untuk Pak Andi setelah melihat dari capaian ini, ada nggak kira-kira ide lainnya mungkin Pak Andi yang akan dikembangkan? Iya, dan saya tantang diri saya Ibu tentang suasana memahami konsep informatif ini, apalagi tadi saya katakan di PMM itu ada Bu, kajian tentang 29 penilaian formatif yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Ini tantangan dari saya Bu. Ini harapannya saya bisa menggunakan 27 atau 29 jenis kreativitas itu untuk tadi untuk mengisi proses pembelajaran di kelas bahasa Inggris saya itu. Mungkin dengan adanya variasi tes kreatif itu anak tidak merasa bosan dan anak merasa tertantang terus untuk menggali potensi mereka. Baik Pak Andi, sebelumnya apakah Pak Andi juga sudah melakukan mungkin dengan rekan sejawat untuk bertanya atau berkolaborasi untuk hal ini, atau mungkin Pak Andi bahkan sudah memberikan mungkin gambaran ke teman sejawatnya yang lainnya sebagai bahan-bahan ini loh keluh kesahnya di tempat saya dengan mensikapi tentunya sekolah lain dan sekolah ini kan berbeda Pak Andi, tidak bisa disamakan. Apakah sudah dilakukan? Ya mungkin di sela-sela kesibukan mungkin dengan teman sejawat maupun mungkin kita tidak ada waktu MGMP sekolah secara formal ya Bu, saya sudah bercerita tentang masalah saya tentang formatif ya dan rata-rata teman-teman sudah memberikan masukan pada saya Bu ya, tapi teman-teman juga karena kesibukan mereka, preferensi mereka pun mungkin terbatas ya Bu ya. Jadi mungkin yang bisa bikin saya pun ya terbatas juga, ya tidak banyak Ibu. Mungkin malah saya mendapat banyak ketika saya mempelajari platform Merdeka Mengajar tadi, PMM tadi. Ya mungkin kalau saya boleh usul pada Ibu, mungkin kalau besok tanpa ada anggaran, perlu dibuatkan semacam acara IHT Bu atau bintang tentang bagaimana sih pendidikan formatif di sekolah itu. Boleh besok saat liburan ya. Habis itu kita rencanakan agar tidak hanya Pak Andi saja yang nantinya mungkin guru lain juga merasa kesulitan, karena kan tidak semua guru juga rajin buka PMM ya Pak Andi. Ya mungkin itu saja Pak Andi, terima kasih sudah
berkenan meluangkan waktunya. 2 hari kemarin sudah mempersiapkan dengan luar biasa untuk kedepannya. Semoga yang menjadi harapan Andi bisa mencapai, dan pasti saya hanya mendukung saja begitu ya Pak Andi. Siap Bu, Ya, terima kasih. doanya Bu ya.